Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya salah satu dosen dari Fakultas Teknik Program Studi Teknik Mesin Universitas Pamulang dengan nama Ahmad Maulana Syuhada Sebaya, NIDN 0424128404. Perkenankan, saya kali ini untuk menjelaskan mata kuliah yang saya ampu, yaitu material teknik. Tujuan video ini dibuat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen 2025, yaitu pernyataan diri dosen dalam unjuk Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UK PBT, khusus di aspek pengajaran. Saya akan memulai untuk menjelaskan deskripsi dan informasi umum dari mata kuliah material teknik. Material teknik merupakan mata kuliah wajib bagi mahasiswa semester 1 pada program studi teknik mesin di Fakultas Teknik Universitas Pamulang, Tangerang Selatan. Mata kuliah ini sangat penting bagi mahasiswa semester awal karena memberikan dasar pemahaman tentang berbagai jenis material. Contohnya logam, keramik, polimer, dan komposit, serta sifat-sifat fisis dan mekanisnya. Melalui mata kuliah ini, mahasiswa belajar bagaimana struktur atom, mikrostruktur, dan perlakuan material mempengaruhi kekuatan, kelenturan, ketahanan panas, hingga umur pakai suatu bahan. Pengetahuan ini menjadi fondasi bagi mata kuliah lanjutan seperti perancangan mesin, proses manufaktur, dan mekanika bahan, serta sangat dibutuhkan dalam dunia industri untuk pemilihan material yang tepat, analisis kegagalan material, hingga pengembangan produk. Selain itu, mata kuliah ini melatih cara berpikir teknik dan kritis dengan menghubungkan teori dengan praktek melalui studi kasus dan analisis data, sehingga membentuk pola pikir ilmiah dan aplikatif sejak dini. Adapun pembobotan dalam mata kuliah ini yaitu yang pertama, nilai absensi sebesar 10%. Untuk kuis interaktif tugas terstruktur dan diskusi kelompok sebanyak 20%. Sedangkan untuk UTS sebanyak 30%. UAS sebanyak 40%. Sehingga pembobotan total 100%. Hal yang spesial terkait dengan absensi, walaupun bobotnya 10%, jika kehadiran kurang dari 75%, maka mahasiswa akan langsung mendapatkan nilai D atau tidak lulus, sehingga harus mengulang kembali. Selamat pagi atau menjelang siang rekan-rekan mahasiswa semua. Hari ini kita akan membahas topik tentang mata kuliah material teknik, yaitu sifat-sifat material teknik.
Materi ini yang pertama ini khusus dasar pada kalian semester 1 ini, yang diharuskan untuk kalian kuasai agar dapat memahami bagaimana dan kenapa suatu bahan dipilih dalam rekayasa teknik mesin. Jadi pemahaman ini akan banyak kegunaannya buat kalian untuk merancang, memilih bahan maupun mengevaluasi performa dalam komponen teknik. Sebelum masuk ke dalam materi tentang sifat-sifat material, yang harus saya jelaskan dulu adalah tentang RPS atau Rencana Pembelajaran Semester. Di sini yang harus kalian capai dalam pembelajaran lulusan, yang pertama adalah mampu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Yang kedua, mampu menganalisis dan merancang atau memproduksi dan merekayasa material mesin di bidang energi alternatif. Dan ketiga, mampu mengelola kebutuhan bahan baku dan komponen mesin sesuai rancangan yang telah dibuat. Serta yang terakhir, mampu mengkaji implikasi pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan, teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora sesuai dengan keahliannya berdasarkan kaidah, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah, mahasiswa diharapkan mempunyai pengetahuan mengenai jenis-jenis material teknik, cara pemrosesan, dan karakteristiknya. Adapun kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu mempelajari rekayasa material, khususnya yang berkaitan dengan teknik mesin. Untuk sebelumnya, untuk form penilaian UTS, tugas, dan UAS sudah saya berikan, dan itulah ada tata tertibnya dalam mengikuti kelas ini. Oke? Oke, material teknik. Untuk material teknik ini mempunyai sifat-sifat dan pengujian material. Dalam bidang teknik, material yang digunakan terbagi ke dalam 4 kelompok utama. Yang pertama adalah logam, keramik, polimer, dan komposit. Setiap jenis material ini memiliki sifat-sifat khas dan kegunaan yang berbeda. Yang akan kita bahas tentang karakteristik, keunggulan, dan menentukan performa dari efisiensi komponen. Nanti akan saya jelaskan satu persatu tentang logam, keramik, polimer, dan lainnya. Oke, logam. Logam ini dibagi menjadi 2 kelompok besar ya teman-teman. Yang pertama adalah logam ferro yang berbasis besi dan logam non ferro yang tidak berbasis besi. Yang mempunyai contoh logam non ferro seperti aluminium, tembaga, dan titanium. Logam umumnya memiliki konduktivitas listrik dan termal yang baik. Namun banyak logam mudah mengalami korosi, terutama jika tidak dilapisi atau dilindungi. Karena itu sangat penting mempertimbangkan lingkungan dan penggunaannya. Ini klasifikasi dari keramik, yaitu bahan organik bukan logam dan bahan senyawa logam. Yang contohnya bahan organik
bukan logam, penggunaan dan pemakaiannya pada temperatur tinggi. Untuk keramik adalah material anorganik non logam yang sering berasal dari oksida, nitrida, dan karbida. Sifat khas keramik adalah sangat keras, tahan panas tinggi, dan tahan haus. Namun sifat getas dan mudah retak menjadikan keramik kurang cocok untuk aplikasi yang membutuhkan keuletan. Aplikasinya banyak dijumpai di isolator listrik, rem cakram pada kendaraan bermotor, dan pelindung panas di turbin. Untuk polimer ini dibagi berdasarkan sumber atau asal dan sifat termal. Polimer terdiri dari molekul-molekul panjang yang saling berikatan. Ada dua jenis yang utama: termoplastik yang dapat dicairkan kembali dan termoset yang mengeras secara permanen. Polimer yang banyak kita gunakan ini dikarenakan sifatnya ringan, fleksibel, tahan korosi, dan mudah dibentuk. Contoh yang dapat digunakan termasuk kemasan, komponen otomotif, hingga alat kesehatan. Komposit adalah gabungan dua atau lebih material yang berbeda sifatnya, misalnya serat dan matriks. Tujuannya untuk mendapatkan sifat unggul yang tidak dimiliki material tunggal. Contoh umum yaitu serat karbon dengan matriks resin epoksi. Komposit ini kuat namun ringan, sehingga ideal untuk industri pesawat terbang, mobil, ataupun produk olahraga. Ada sifat-sifat material teknik, yaitu ada 3: sifat mekanik, sifat fisik, dan sifat teknologi. Sifat fisik, sifat material teknik, masing-masing sifat ini mempengaruhi cara material digunakan, diproses, dan diandalkan dalam aplikasi teknik. Sifat mekanik. Sifat ini menunjukkan bagaimana material bereaksi terhadap gaya atau beban, termasuk di dalamnya adalah kekuatan tarik, kekuatan tekan, kekerasan, keuletan, dan ketangguhan. Semua sifat ini sangat penting dalam perancangan struktur agar komponen tidak patah atau rusak selama pemakaian. Sifat fisik kimia ini meliputi seperti titik leleh, massa jenis, konduktivitas termal, listrik, serta ketahanan terhadap korosi. Contohnya material yang tahan terhadap korosi yaitu tembaga dan stainless steel. Di sini ada sifat fisik, sifat kimia, dan kita bisa lihat untuk contohnya. Wah, ini harusnya ada video, tetapi videonya tidak dapat diputar. Oke, selanjutnya tentang sifat teknologi. Sifat teknologi ini mempunyai kemampuan material untuk diproses, seperti bisa tidaknya dicor, dibentuk, dilas, atau di mesin. Ini penting karena dalam dunia industri, proses manufaktur harus efisien dan sesuai dengan jenis material yang digunakan. Pengujian material.
pengujian material ini sebelum digunakan dalam komponen teknik, material harus diuji terlebih dahulu. Pengujian ini dibagi menjadi dua bentuk, yaitu destruktif atau merusak dan non destruktif tidak merusak, yang bertujuan untuk memastikan kualitas dan kesesuaian material terhadap tuntutan aplikasi. Pengujian tidak merusak. Pengujian tidak merusak ini sangat penting dalam inspeksi komponen yang sudah jadi. Metodenya seperti ultrasonik, radiografi, dan uji penetran yang digunakan untuk mendeteksi retakan atau cacat internal tanpa merusak material. Ini contoh-contoh uji mekanik. Contoh uji mekanik meliputi uji tarik untuk mengukur kekuatan dan regangan, uji impact untuk melihat ketangguhan, dan uji lelah untuk melihat daya tahan terhadap beban berulang. Standar uji. Jadi setiap pengujian harus mengikuti standar tertentu agar hasilnya valid dan dapat dibandingkan. Standar ini mengatur spesimen, metode pengujian, hingga alat yang digunakan. Jadi tanpa standar, hasil pengujian tidak akan konsisten. Beberapa standar uji yang digunakan. Jadi yang lazim digunakan ini ASTM yang pertama, American Standard Testing of Material. Ini berasal dari Amerika. Yang kedua adalah JIS, dan yang ketiga adalah DIN. Oke, sekian presentasi tentang sifat-sifat material kali ini. Untuk teman-teman, apakah kiranya ada yang belum kalian pahami, silakan ajukan pertanyaan dan kita bisa diskusikan bersama-sama. Terima kasih. Oke. Beda antara logam, keramik, dan polimer dilihat dari sifat materialnya itu dari sifat mekanik itu seperti apa ya? Dan penggunaannya untuk apa aja? Oke, terima kasih. Kalau kita bicara soal perbedaan antara logam, keramik, dan polimer, jadi Jadi kita harus lihat dari dua sisi, yaitu sifat mekanik dan bagaimana material itu digunakan dalam dunia teknik. Logam itu umumnya kuat, ulet, dan bisa menahan beban tarik maupun tekan dengan sangat baik. Jadi karena itu logam banyak dipakai di bagian-bagian struktur mesin. Contoh yang lazim digunakan itu ada poros, ada baut, rangka, dan lain sebagainya. Untuk keramik, meskipun dia sangat keras dan tahan panas, mempunyai kelemahan, yaitu getas. Jadi artinya dia mudah retak atau patah kalau mendapatkan benturan mendadak. Tapi keramik sangat cocok untuk aplikasi yang tidak banyak bergerak. Jadi kalau untuk yang terakhir, untuk polimer, sifat utamanya yang pasti adalah ringan, fleksibel, dan tahan terhadap korosi. Tapi kekuatannya jelas tidak sekuat logam. Polimer ini biasanya dipakai untuk komponen non-struktural. Contoh komponen non-struktural yaitu penutup mesin, gasket, dan dashboard kendaraan. Oke, ada lagi? Coba bertanya. Ya. Mengapa pengujian tak merusak atau NDT
itu penting untuk dilakukan dalam industri, Pak? Oke, pertanyaan bagus ini. Jadi gini teman-teman ya, dari dalam dunia industri, terutama yang mempunyai alat berat, kendaraan atau struktur besar, kita tidak bisa menguji material dengan cara merusaknya. Kenapa? Karena komponen yang diuji biasanya mahal dan sudah terpasang. Jadi disinilah pentingnya pengujian yang tidak merusak itu, atau NDT. NDT itu kita untuk mengetahui apakah ada cacat atau keretakan dalam material tersebut. Jadi tidak harus menghancurkannya. Contohnya NDT yang sering dipakai dalam keseharian yaitu ultrasonik, radiografi, dan lain sebagainya. Ultrasonik ini kita kirim gelombang suara ke dalam material. Kalau ada retakan, gelombangnya akan terbantul dan terbaca oleh alat tersebut. Dan untuk radiografi ini pakai sinar X, mirip seperti ronsen di rumah sakit, untuk melihat apakah di dalam benda ada cacat yang tidak terlihat dari luar. Jadi metode-metode ini membantu untuk menjaga keamanan dan kualitas produk industri tanpa membongkar dan merusak benda kerja. Oke, terakhir ya pertanyaannya ya. Ya, Pak. Oke, ada lagi? Izin bertanya, Pak. Ya. Pak, tadi kan Bapak menjelaskan tentang sifat-sifat dari material. Ya. Ada sifat mekanik, sifat kimia, dan sifat teknologi. Yang bisa ingin tanyakan, sifat teknologi material itu apa maksudnya, Pak? Dan bagaimana mengapa penting dalam manufaktur? Oke, untuk sifat teknologi itu maksudnya adalah bagaimana suatu material dapat diproses atau dibentuk dalam proses manufaktur. Contohnya apakah dia bisa dicor, dilas, dibentuk, atau dibubut. Kenapa ini penting? Karena meskipun suatu material punya sifat mekanik yang bagus, kalau sulit diproses atau contohnya susah dilas atau mudah retak saat dicor, maka itu bisa menyulitkan produksi dan menambah biaya. Contohnya itu seperti aluminium, itu sangat disukai dalam industri karena mudah dimesin dan dibentuk serta ringan. Contoh yang lain, baja meskipun kuat kadang perlu diperlakukan panas dulu agar lebih mudah dibentuk. Jadi dalam memilih bahan kita bukan cuma lihat kekuatannya, tapi juga seberapa mudah dia dapat diproses di pabrik. Oke, terima kasih teman-teman semua. Kita akhiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sekian video ini kami buat untuk memenuhi salah satu persyaratan sertifikasi dosen 2025. Terima kasih dan salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.